70% saja orang penduduk Bali yang, bekerja di bidang pariwisata, tapi hampir seluruh aspek Pulau Bali itu terdampak. Karena, Covid berarti tidak ada lagi penerbangan internasional. Jadi yang biasanya, 1 hari itu ada 400 pesawat, yang, memasuki Bandara Ngurah Rai, kemudian 400 pesawat itu hanya jadi 40 maksimal gitu kan. Itu pun setelah, pertengahan tahun, semuanya agak membaik gitu. Awal-awal, eee, benar-benar parah banget gitu, teman-teman. Jadi bahkan kalau misalnya sekarang teman-teman berjalan-jalan di Bali ya, saya tinggal di Denpasar, di dekat daerah namanya Renon, itu kayak pusat kota gitu. Teman-teman akan melihat banyak banget mobil-mobil yang jualan gitu. Jadi mobil-mobil itu jualan tisu, buah, telur, kacamata, masker, dan sebagainya. Nah, mobil-mobil itu tuh bukan mobil-mobil biasa. Mereka adalah driver-driver pariwisata atau driver ojol kayak Grab atau Gokar yang biasanya melayani turis gitu. Nah, jadi dengan situasi yang sangat memburuk seperti itu, eee, tiba-tiba suasana itu menjadi mencekam karena, karena bagaimanapun juga dengan tidak adanya mata pencaharian, maka orang-orang yang tidak dapat berpikir dengan jernih itu, mulai berlaku buruk gitu. Jadi ada daerah-daerah yang kemudian mulai melaporkan banyak kehilangan atau banyak penipuan, dan ini sebagai seorang yang mungkin memiliki jiwa sosial, saya merasa cukup resah gitu. Kemudian, saat itu saya perhatikan, sudah ada berbagai program donasi, tapi belum ada yang, berdonasi secara khusus untuk perempuan, gitu. Nah, mungkin boleh ya ditampilkan, post Instagram yang pertama, Fitra. Nah, jadi ini teman-teman, saya dan Turun Tangan Bali mengadakan, fundraising untuk, eee, pekerja pariwisata perempuan yang terdampak Covid. Kenapa perempuan? Karena secara cultural di Bali itu perempuan bukan hanya, memegang peranan ibu dan istri, tapi juga, breadwinner, alias, mereka yang memang, penghasilannya ditunggu oleh keluarganya mereka dan juga, pemangku adat atau, pelaksana upacara-upacara adat. Jadi kenapa mereka tuh biasanya selalu punya pekerjaan atau punya penghasilan, karena, mereka harus, menjalankan upacara-upacara baik di rumah maupun di lingkungannya mereka. Nah, dengan tidak adanya penghasilan seperti, misalnya tadi spa terapis atau, eee, apa, kru, staf restoran misalnya atau staf hotel gitu, otomatis, Bali ini sangat terguncang. Jadi bukan hanya yang tadinya penghasilan, tapi juga sampai ke aspek kecil seperti keluarga gitu. Maka dari itu, saya dari awal, berpikir, "Oke, kita harus membantu perempuan," karena at least mereka itu, mendapatkan, keperhatian gitu, mendapatkan perhatian. Karena ketika saya membuat ini, semua orang bertanya kayak, "Kenapa perempuan?" Gitu. Karena mungkin kan kalau kita yang di Jawa ya, kalau saya yang di Jawa atau mungkin teman-teman yang di Sulawesi berpikir, dan banyak juga waktu itu, bantuan-bantuan ditujukan untuk bapak-bapak, karena bapak-bapak adalah kepala keluarga gitu. Tapi di Bali itu karena perempuan itu sangat, berkontribusi terhadap keluarga, maka saya berpikir, "Oke, baiknya perempuan saja yang, dibantu." Kebetulan juga kok, syukur alhamdulillah waktu itu kebetulan Raka, direktur eksekutif Turun Tangan pada saat itu sedang main ke Bali dan saya bilang, "Boleh nggak saya kolaborasi dengan Turun Tangan Bali gitu." Yang foto berikutnya, yang nomor 2 kita. Nah, ini adalah, salah satu, hasil laporan kita. Jadi ternyata pada saat itu ya teman-teman, jadi bukan hanya, kita itu melakukan, eee, aksi membantu, itu ternyata yang saya temukan bukan hanya itu baik untuk diri kita sendiri,
tapi juga untuk orang lain gitu. Maksudnya adalah ternyata pada saat saya buka, oh saya mau bikin acara donasi untuk pekerja perempuan gitu. Nah, banyak sekali yang membantu, banyak sekali yang mendukung. Ini kita foto di depan sebuah restoran, sebenarnya sebuah ya rumah makan gitu, yang dia membantu kami menyediakan makan siang untuk relawan dan juga makan siang dan juga kayak nasi kotak gitu untuk para penerima donasi. Dan yang dia biasanya kayak misalnya harganya kayak 30.000 gitu. Dia memberikan kami diskon gitu karena dia juga ingin berkontribusi atau ingin membantu. Terus teman-teman melihat di situ ada bule ya. Nah, sebenarnya ada banyak bule yang membantu, cuma di sini ada fotonya cuma satu orang. Dia orang Inggris dan kemudian dia membantu dia mendapatkan beberapa donasi itu dari keluarga dan teman-temannya di Inggris karena posisi dia tidak bisa kembali ke Inggris. Maka dia juga stuck di sini terus dia pikir daripada nggak ngapa-ngapain lebih baik waktuku digunakan untuk membantu teman-teman turun tangan Bali gitu. Bahkan yang mengantarkan saya belanja pun juga satu keluarga turis dari Amerika yang mereka juga nggak bisa pulang dan akhirnya mereka bilang orang tuanya bilang gini sama saya, boleh nggak anak-anak saya nemenin kamu belanja gitu, tapi nggak usah ikut ya waktu hari H, mungkin mereka khawatir ya sama COVID. Tapi biar anak-anakku tuh tahu ini loh uh, turun tangan ke masyarakat itu ya pas hari H dibutuhkan itu memang situasinya seperti ini gitu. Jadi kan kita kadang kita ya mungkin ya survei harga gitu, terus kemudian kita ngitung kalkulasi supaya bantuan itu tepat sasaran, begitu. Terus yang ketiga, Citra, saya juga tidak terpikir pada saat itu ternyata banyak memberikan perhatian pada program ini sampai sebenarnya ada tawaran untuk diliput oleh media Singapura. Terus kemudian saya diwawancara oleh sebuah podcast yang dipunyai oleh orang Indonesia, tapi mereka berbahasa yang satu di Inggris, yang satu di marketnya gitu. Karena ternyata memang agak berbeda gitu teman-teman. Saya tidak tahu ya mungkin landasan teoritisnya nanti Pak bisa kan di dalam, tapi dan yang dibantu perempuan itu emosional fulfill-nya itu lebih batin yang kami itu saling memahami dan mengerti di 2020 itu belum ada yang memberikan perhatian bagi Instagram saya, apa sih yang bisa saya lakukan untuk teman-teman gitu. Nah, dari situ kemudian ada beberapa ide saya membuat Instagram Live tentang transisi karir. Jadi untuk teman-teman kelompok-kelompok tertentu yang terdampak COVID, semisal sebenarnya adik saya sendiri itu juga pada saat baru COVID kayak bulan April gitu dia dipecat kan dari kantornya. Itu juga yang membuat saya berpikir, oke di luar sana banyak orang yang diterminasi, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Apa yang bisa saya lakukan yang kadang tidak harus mengeluarkan uang gitu. Mungkin dengan tenaga saya, dengan kebiasaan saya, dengan resource yang saya punya gitu. Sampai kemudian saya ada membantu komunitas pramugari untuk kursus menulis. Jadi mereka sedang dalam proses membukukan kumpulan-kumpulan cerita selama mereka terbang sebagai pramugari gitu. Jadi untuk teman-teman ketahui, untuk teman-teman pahami, kita itu banyak sekali cara untuk membantu gitu. Nah, jadi
kadang-kadang kita hanya terpikirkan, "Oh, gimana ya caranya ngebantu sesuatu, ngebantu seseorang atau menyelesaikan sebuah isu, apakah harus dengan uang?" Gitu. Tidak, kadang ya dengan relawan, dan dengan jadi relawan itu ya kita memberikan waktu, keahlian, kemampuan, eee, yang disesuaikan dengan kebutuhan audiens atau kebutuhan orang-orang yang kita bantu. Mungkin sementara itu dulu sharing dari saya, nanti kita bisa berdiskusi, bisa berinteraksi, bisa berdialog, sambil sekalian juga saya akan, menyimak, pemaparan dari Pak Ikhlas dan Kak Rizal Jamal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, aku punya pantun nih buat Kak Prima nih. Jadi luar biasa sekali ya penjelasan tadi daripada Kak Prima terkait masalah bagaimana sih dampak dari seorang relawan tadi yang bercerita terkait masalah pengalaman-pengalaman daripada beliau. Aku punya pantunnya nih Kak. Berjalan-jalan di tanah Jawa tak lupa singgah ke kota tua. Mendengar penjelasan Kak Prima yang sangat luar biasa, makin semangat menjadi relawan Indonesia. Jadi luar biasa sekali Kak Prima pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Kakanda Rizal Jamal, SS MSI CPT. Beliau merupakan salah satu konten kreator, public speaker, konsultan branding media sosial, dan beliau merupakan salah satu boleh dikata ya pemuda milenial yang sangat produktif yang ada di Makassar. Sebelum masuk kepada materi yang disampaikan oleh Kakanda Rizal Jamal, izinkanlah saya terlebih dahulu membacakan riwayat CV singkat. Ya, jadi sebelum masuk kepada materi selanjutnya, izinkanlah saya terlebih dahulu membacakan sedikit riwayat CV singkat daripada beliau, yakni Kakanda Rizal Jamal, SS MSI CPT. Saat ini aktivitas beliau sebagai konten kreator, public speaker, konsultan branding media sosial, dosen di 2 kampus Makassar, tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Organisasi beliau yakni Ketua Forum Kreativitas Pemuda Sulawesi Selatan, founder Komunitas Pantun dan Seni Kreatif, KNPI Sulawesi Selatan, dan beberapa organisasi kerelawanan lainnya. Dan beliau dikenal pula sebagai pelestari atau penggiat pantun dari Indonesia Timur dan merupakan alumni Universitas Hasanuddin, baik S1 dan S2-nya, yakni langsung saja saya persilakan kepada Kakanda Rizal Jamal yang kira-kira nih Kak, di saat pandemi saat ini, bagaimana sih meningkatkan potensi pemuda pada bidang kerelawanan dalam masa pandemi COVID-19? Nah, apalagi kalau background-nya Kakak lebih menyentuh kepada pemanfaatan akses digital. Nah, kira-kira bagaimana sih mengembangkan paradigma-paradigma berpikir dari seorang pemuda untuk lebih melek terhadap akses digital itu sendiri, Kak? Waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau. Baik, terima kasih karena Kakanda Rizal Jamal masih dalam perjalanan. Mungkin saya serahkan terlebih dahulu kepada Ayahanda Dr. Ikhlas. Untuk Ikhlas Nanan Afandi, Sarjana Psikologi MA, yakni dosen program studi Psikologi Fakultas Kedokteran UNHAS, untuk terlebih dahulu memberikan materinya terkait masalah gimana sih Kak sebenarnya intensi untuk melakukan volunteering dari perspektif psikologi sosial. Tetapi sebelum itu, izinkanlah saya terlebih dahulu membaca riwayat CV singkat daripada beliau, yakni nama lengkap Dr. Ikhlas Nanan Afandi, Sarjana Psikologi MA. Beliau lahir di Makassar 25 Juli 1981. Alamat rumah yakni Perdos Unas Taman Rea, Blok NK 11, nomor HP 0812277611513. Beliau menempuh program studi psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. S2 beliau lanjut di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yakni dalam menempuh bidang keilmuan atau keahlian psikologi sains. Melanjutkan lagi program studinya di program Doktor Psikologi UGM dengan bidang keilmuan atau keahlian psikologi sosial, relasi dan perubahan sosial. Adapun pengalaman organisasi beliau, Ketua
Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi HIMAPS UGM 2008-2010, Wakil Ketua, dan juga yang ketiga Wakil Ketua API Sulawesi Selatan periode 2020-2024. Selanjutnya saya persilakan kepada beliau untuk memberikan sedikit sharing terkait masalah bagaimana sih Kak intensi untuk melakukan volunteering dalam perspektif psikologi sosial. Waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau. Ya, terima kasih Mas Fitra. Saya tidak dikasih pantun ini. Ya. Ada nanti Kak. Oh nanti, oke. Pertama-tama saya protes dulu nih. Saya masih muda gini dipanggil ayahanda. Ini saya protes nih. Saya masih seumuran Mas Rijal saya itu. Ya, jadi masih protes, harusnya Adinda kalau saya Adinda. Malah lebih muda dari kamu kayaknya. Oke, terima kasih. Pertama-tama terima kasih banyak Fitra atas kesempatannya. Yang kedua terima kasih komite telah memberikan ruang kepada saya. Kemudian salam kenal Mbak Primadita. Saya kira ini orang terkenal, ini influencer ini ya. Saya dan Mas Rijal itu juga influencer, saya kira itu sangat-sangat terkenal di seantero jagat raya, saya kira itu ya. Jadi kalau saya itu tidak terkenal gitu ya, jadi saya kira sebuah kebanggaan bisa duduk bersama meskipun dunia virtual bersama Mbak Primadita dan Mas Jamal gitu ya. Kalau Mas Jamal ini saya ingat-ingat dulu pertama masuk di UNAS itu dia sering berpantun memang. Jadi saya ingat-ingat itu, tapi sudah agak-agak lupa sekarang, tapi saya ingat sekitar 2010-2011 itu saya sering melihat dia memang sangat aktif. Saya dari dulu sudah lihat ini kayaknya ada bakat influencer nih. Akhirnya memang jadi influencer itu sekarangnya gitu. Baik, saya itu diminta sebenarnya Mas Fitra untuk dengan tema berdaya sosial di masa pandemi untuk integrasi sosial. Jadi saya mencoba untuk mengeksplorasi perspektif psikologinya gitu. Jadi nanti kita terkait pertanyaan tadi itu bagaimana intensi itu mungkin bisa dieksplorasi di sesi diskusi begitu ya, sesi diskusi. Dan menyambung tadi pertanyaan Mbak Primadita, ada pertanyaan menarik itu Mbak ya, sebenarnya itu kan isu gender itu, mengapa perempuan gitu ya, karena memang dalam kultur Bali memang itu perempuan Bali dalam tanda petik Hindu itu kan perempuan itu kan memang kelompok marginal gitu ya, tidak hanya di Bali, saya kira di India juga itu luar biasa termarginalnya dengan sistem strata itu kan. Jadi kalau pertanyaan kenapa perempuan itu ya begitulah kultur konstruk sosial masyarakat kita itu ya. Padahal reasoning terkait itu sudah sangat jelas dan dijelaskan bahwa justru di Bali itu yang menjadi breadwinner malah perempuan, backbone keluarga malah perempuan gitu ya. Tapi ketika kita membuat program woman empowerment malah dipertanyakan mengapa perempuan? Ngapain memang perempuan yang perlu diberdayakan kok kan begitu. Logika berpikirnya kan begitu saya kira. Itu menarik itu. Karena saya tidak punya IG, Instagram, setelah ini saya akan bikin Instagram dan follow Mbak Primadita. Oke, yang kedua itu menarik itu, yang bikin kisah tentang pramugari itu. Kemarin saya sempat cerita-cerita dengan penyintas COVID yang seorang dosen juga, dosen sosiologi, dia berpikir juga malah, saya juga mau bikin itu, Mas, bikin kumpulan kisah-kisah penyintas COVID menjalani kisah penyintas. Saya kira itu menarik itu ya, menarik sekali itu, apalagi pramugari itu menarik. Baik, saya izin share ya, Mas Fitra, saya izin share. Sudah terlihat ya? Sudah ya, Mas ya? Ya, oke. Begini, kalau tadi tuh Mbak Primadita menceritakan pengalaman dari aspek praktikal, saya mencoba melihat dari perspektif konsep sebenarnya. Jadi nanti kita bisa melihat di mana titik temunya dan apa kira-kira dari konsep ini yang bisa kita ambil, kemudian bisa
mengoptimalkan upaya-upaya praktis yang telah dilakukan. Saya kira kan cara berpikirnya begitu. Jadi apa dari sisi konseptual teoritik yang bisa kita gunakan untuk kita terapkan dalam konteks praktikal. Saya kira begitu. Jadi teori praktek itu saya kira harus seiring sejalan gitu ya. Pertama, karena judulnya berdaya secara sosial saya dikasih oleh teman-teman panitia, saya kemudian mencoba judulnya ini saja nih kayaknya ini ya, optimalisasi aspek-aspek psikologis untuk berdaya secara sosial di masa pandemi. Nah, jadi saya mencoba mengeksplorasi kemudian menginformasikan ke saudara-saudara semua terkait apa sesungguhnya yang bisa kita optimalkan agar tetap bisa berdaya di masa pandemi. Nah, gitu ya, cara berpikirnya begitu, gitu secara individu. Jadi apa yang bisa dioptimalkan oleh saya, oleh Mbak Primadita, Mbak Mas Fitra, Nur Aini, Gabriel, Aliani, Mas Jamal, dan semua yang ikut ini, terutama di masa pandemi. Gitu. Saya kira ada sedikit perbedaan terkait sebelum pandemi menyerang dengan saat ini. Apa yang bisa kita optimalkan, itu yang akan kita eksplorasi, itu luar biasa perubahan sosialnya. Pada bagian ini kita akan berdiskusi tentang satu, apa itu berdaya secara sosial. Yang kedua, aspek-aspek psikologis yang berperan untuk berdaya secara sosial. Yang ketiga, bagaimana aspek-aspek psikologis tersebut bekerja. Yang keempat, tantangan berdaya sosial di masa pandemi. Saya kira ini paling menarik, ini apa tantangannya sebenarnya. Yang kelima, apa kesimpulan yang akan kita tarik nanti. Yang pertama begini, by default, saudara-saudara sekalian, manusia itu dituntut untuk berdaya dalam banyak hal. Yang paling sederhana saya kira berdaya secara fisik, gitu ya. Jadi kalau kita sakit fisik itu tidak bisa ngapa-ngapain, itu dulu itu berdaya secara fisik. Gitu. Jadi saya bisa berada di sini dari rumah ke kampus untuk presentasi materi itu karena saya berdaya secara fisik. Yang kedua, berdaya secara ekonomi, itu juga penting ini. Ya, berdaya secara ekonomi. Saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Primadita itu sebenarnya economic empowerment, itu ya, pemberdayaan ekonomi itu ya. Jadi bagaimana sebenarnya model-model sosial itu digunakan untuk berdaya secara ekonomi. Jadi apa namanya? COVID ini menghancurkan paling banyak itu aspek ekonomi. Dan untuk bangkit dari itu yang diperlukan sebenarnya berdaya secara sosial. Gitu ya, tapi saya kira itu ada pemisahan-pemisahannya. Jadi yang pertama berdaya secara fisik, kemudian berdaya secara ekonomi, kemudian berdaya secara teknologi. Nah ini kalau kita tidak pandai memanfaatkan teknologi hari ini, tidak mungkin saya bisa Zoom. Ya, tapi itu perlu itu, apalagi di era disrupsi seperti saat ini, di era pesatnya IT seperti ini, kalau kita tidak mampu berdaya secara teknologi, kita ketinggalan saya kira. Gitu ya, itu saya kira. Yang ketiga itu berdaya secara budaya. Ini saya kira dalam konteks Indonesia ini selalu penting. Meskipun kita manusia-manusia yang terikat dengan culture, yang tidak bisa lepas dengan culture, sehingga tetap harus berdaya. Begitu, gitu ya. Berdaya secara, misalnya saya kasih contoh gini. Sekarang itu kan sistem invite, undangan itu kan banyak yang by digital. Gitu ya. Tapi di era situasi seperti ini, kita tidak mungkin otomatis full menggunakan itu. Jadi kita tetap harus menggunakan undangan-undangan yang berbentuk hard file. Itu menunjukkan bahwa kita masih menjaga sopan santun. Itu kan saya kira hal sederhana itu tetap harus kita jaga itu dalam kultur timur seperti Indonesia, berdaya secara budaya. Yang berikutnya berdaya secara hukum. Nah ini juga ini. Saya kira kita harus melek hukum, tahu batas-batas hukum, apalagi terkait penggunaan teknologi sehingga kita tidak terjerat undang-undang ITE yang sangat kencang ini ya. Dan itu penting itu. Jadi saya kira ada begitu banyak hal yang harus diberdayakan dalam diri kita sebagai manusia. Nah, yang terakhir itu berdaya secara sosial. Ini yang akan kita bahas ini, Bapak Ibu sekalian. Apa itu berdaya secara sosial? Berdaya secara fisik sudah saya kira kita bisa jalan, lari, bernafas, sehat, tidak kena COVID, gitu kan. Berdaya secara fisik, kemudian berdaya secara ekonomi, ada duit sedikit, gitu ya, bisa untuk makan dan segala macam. Berdaya secara teknologi, bisa menggunakan teknologi secara ya serendah-rendahnya bisa pakai Word lah, gitu ya, bisa mengetik pakai Word dan segala macam. Kemudian berdaya secara budaya,
di era disrupsi seperti saat ini, kita tetap menggunakan atau mempertahankan culture value yang kita miliki, nilai-nilai yang kita miliki. Yang terakhir itu berdaya secara hukum, saya kira ini penting juga, gitu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah berdaya secara sosial, gitu ya, terkait tema hari ini. Lalu apa itu berdaya secara sosial? Menurut Rappaport, ini agak lama ini ya, ini coba dibaca ini, berdaya secara sosial dapat dipahami sebagai proses mengembangkan kemandirian, gitu ya. Kemandirian, tadi Mbak Primadita sudah memberikan effort untuk mandiri, yaitu bagi para korban-korban pandemi, dan kepercayaan diri. Jadi mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri baik secara individu maupun kolektif. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Dita dan itu adalah bagaimana membangun kemandirian individu dan kolektif, gitu ya. Kemandirian kolektif. Sebenarnya esensi yang kita lakukan untuk berdaya sosial itu adalah bagaimana memperbaiki kualitas hubungan sosial. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita mengupayakan berdaya secara sosial, yang kita lakukan itu sebenarnya adalah bagaimana kita berupaya untuk memperbaiki kualitas hubungan sosial, baik secara horizontal maupun vertikal. Jadi tanpa disadari itu Mbak Primadita yang lakukan itu sebenarnya adalah bagaimana upaya-upaya pemberdayaan kepada kelompok-kelompok itu sebenarnya tujuannya adalah, esensinya adalah bagaimana mereka itu secara relasi baik horizontal maupun vertikal itu positif sebenarnya. Positif. Itu yang kita lakukan sebenarnya. Itu tanpa kita sadari itu. Jadi kalau kemudian produk berdaya secara sosial ini adalah ekonomi, ya ekonomi ini yang digunakan untuk bagus relasi kita secara sosial, secara horizontal dan vertikal. Horizontal dalam hal ini adalah dengan masyarakat sekitar, vertikal tentu saja dengan pemangku kebijakan, pemerintah. Itu yang harus kita jaga dalam kehidupan sosial. Nah, yang kedua, berdaya secara sosial sangat dipengaruhi oleh potensi-potensi individu, seperti potensi fisik, kepemilikan lahan, rumah, ternak, atau tabungan. Ini penting ini ya. Yang kedua, potensi fisik, kesehatan fisik. Yang ketiga, potensi sosial budaya, edukasi, pendidikan, identitas sosial, budaya, hubungan dengan pemimpin, ini yang saya sebut tadi horizontal vertikal, dan potensi psikologis. Potensi psikologis sudah disebut di sini, gitu ya, bahwa harga diri, kepercayaan diri, dan harapan positif. Ini penting ini. Jadi sudah mulai mengerucut saya kira bahwa untuk berdaya secara sosial dalam perspektif psikologi yang diperlukan adalah harga diri, kepercayaan diri, dan harapan positif. Saya ulangi, harga diri, kepercayaan diri, dan harapan positif. Kalau ini kita miliki dalam diri masing-masing, insya Allah saya kira kita bisa berdaya secara sosial. Nah, pertanyaannya sekarang, nah ini ya, jadi begini polanya. Jadi manusia kalau mau berdaya secara sosial, itu indikatornya atau indikasinya ialah ia mampu membangun hubungan relasi sosial yang berkualitas, baik secara horizontal dan vertikal. Begitu cara berpikirnya begitu. Ya. Secara sosial, berdaya secara sosial ialah ketika saya mampu membangun hubungan atau relasi sosial yang berkualitas. Dan itu dalam perspektif psikologis seperti itu. Nah ini secara umum untuk berdaya secara sosial berdasarkan tadi penjelasan dari Adams diperlukan potensi fisik, potensi fisis, dan potensi sosial budaya. Yang satu lagi potensi psikologis. Tadi sudah disebutkan potensi psikologis itu harga diri atau self esteem, kepercayaan diri atau self confidence, dan harapan positif. Positive hope. Jadi ada 3 ya. Jadi untuk berdaya secara sosial dalam perspektif psikologi itu kita harus mempunyai self esteem, kita harus memiliki self confidence, dan kita harus memiliki positive hope. Begitu alur berpikirnya. Nah, sekarang pertanyaannya, cukupkah itu di masa pandemi? Ya, pertanyaan itu, cukupkah kita memiliki self esteem, self confidence, dan harapan positif di masa pandemi? Begini, di masa pandemi itu pola-pola kerjasama yang kita bangun itu mengerucut menjadi 2 sebenarnya.
Ada pola kolaboratif dan ada pola kompetitif. Tentu saja yang menguntungkan itu kompetitif. Jadi yang kolaboratif itu yang maaf saya keliru tadi. Yang menguntungkan adalah pola kerjasama yang kolaboratif dibanding kompetitif. Bayangkan di era tadi sudah disinggung oleh Mbak Primadita, di era tidak menentu, di era hantaman pandemi, di era uncertain situation, di era kesulitan macam-macam. Kemudian kita masih bermental kompetisi, itu tidak sehat itu. Jadi di saat inilah kita perlu kolaborasi. Dengan demikian, untuk dapat berkolaborasi, maka tidak cukup self-esteem, self-confidence, dan harapan positif. Yang diperlukan lebih dari itu. Yang diperlukan kemudian dalam situasi pandemi untuk dapat berkolaborasi, saya mempropos dua hal. Saya menawarkan dua hal. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Ini yang penting nih. Jadi, bagaimana kita kemudian membangun hubungan atau relasi sosial yang berkualitas di masa pandemi, yang diperlukan itu adalah kita lebih terbuka, kita openness terhadap segala sesuatunya. Yang kedua, kita membangun empati dalam diri kita. Itu kata kuncinya itu ya. Kata kuncinya itu. Jadi, openness, empati. Jadi, tidak cukup self-esteem, self-confidence, dan harapan positif, perlu ditambah dengan keterbukaan dan empati. Itu. Nah, kita lihat. Lalu bagaimana aspek-aspek itu bekerja? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita memiliki keterbukaan, openness, dan juga empati di masa pandemi ini, maka peluang kita untuk bekerja sama kooperatif atau menjalin kerjasama kooperasi itu saya kira lebih besar, ya, dan bukan kompetisi. Gitu. Jadi kompetisi itu muncul, kerjasama kompetisi itu muncul ketika apa? Ketika kita tertutup dan ketika kita membangun mentalitas antipati. Itu yang mengganggu pola hubungan sebenarnya. Jadi kesimpulannya bahwa ketika Anda mau berdaya secara sosial di masa pandemi ini, itu memerlukan dua hal. Yang pertama adalah kita lebih terbuka atau keterbukaan sebagai individu, sebagai manusia. Yang kedua, kita perlu membangun empati. Maka peluang untuk kerjasama koperasi lebih besar. Di sisi lain bahwa peluang kita untuk membangun relasi sosial yang berkualitas itu lebih besar juga. Dan itu tentu saja meminimalisir peluang untuk kompetisi. Itu tidak penting sekarang, kompetisi di era pandemi itu sangat-sangat tidak menguntungkan. Nah, ini menarik ini. Jadi, apa tantangannya kemudian? Apa tantangan untuk berdaya sosial dalam hal ini? Apa tantangan yang akan kita hadapi di masa pandemi ini untuk bisa berdaya secara sosial? Ini sederhana, konflik. Tantangannya selalu konflik. Coba tanya Mbak Primadita. Pasti akan mengalami konflik. Entah itu konflik internal di turun tangan atau dengan masyarakat sekitar. Pertanyaan-pertanyaan, kenapa harus perempuan? Sebenarnya sudah pemantik konflik itu. Jadi ketika dia punya ide tentang woman empowerment, kemudian ada pihak yang mempertanyakan mengapa harus perempuan, itu sebenarnya sudah ada bibit-bibit konflik di situ. Nah, ini yang harus kita hadapi. Tantangannya apa? Konflik. Nah, ini saya kira sudah banyak yang tahu nih ya. Saya juga menyukai polanya Thomas Kilmann ini terkait konflik manajemen. Dia mempropos ada 5 cara untuk penanganan konflik. Ada competing, ada avoiding, ada compromising, ada collaborating, dan ada accommodating. Nah, kalau kita lihat polanya competing dan avoiding ini assertiveness. Tapi kalau kita lihat pola dari collaborating dan accommodating itu lebih cooperativeness. Nah, tentu saja dari pola ini Anda bisa melihat untuk berdaya secara sosial, manajemen konflik apa yang bisa kita pilih. Saya kira sudah ada itu ya. Jadi lebih cooperativeness. Ya. Nah, ini kita lihat assertiveness, ada competing, ada avoiding, yang intermediate, ada compromising.
yang paling bagus itu cooperativeness, collaborating, dan accommodating. Jadi di era pandemi seperti ini, untuk berdaya secara sosial, kemudian ada konflik yang muncul, maka opsi-opsi manajemen konflik yang bisa kita lakukan adalah collaborating dan accommodating. Bukan malah competing dan avoiding. Atau banyak orang yang terjebak di compromising, tapi itu ternyata merugikan. Jadi ada Thomas Kilmann ini mempropos dua, saya kira saya sepakat bahwa di era cooperativeness, di era pandemi seperti ini, yang menuntut pemberdayaan sosial lebih tinggi, kita harus collaborating dan kita harus accommodating terkait jika ada konflik yang muncul. Oke, ini manajemen konflik dan merawat hubungan yang berkualitas di masa pandemi. Saya kira tadi kita sudah sepakat bahwa pola kerjasama yang mendukung pemberdayaan sosial di masa pandemi adalah kooperatif atau kooperasi. Ya, untuk itu ketika ada konflik yang muncul, yang pasti muncul, maka opsi yang paling relevan dipilih adalah collaborating dan accommodating. Itu yang paling penting itu. Ya, itu yang paling penting. Nah, saya kira begini dinamika hubungannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di era pandemi kita dituntut untuk terus berdaya secara sosial. Gitu ya, berdaya sosial. Nah, untuk dapat terus berdaya secara sosial, maka kita perlu mengembangkan dua potensi psikologis, yaitu keterbukaan dan empati. Keterbukaan dan empati ini memperbesar peluang individu untuk bekerja sama kooperatif atau kooperasi. Sayangnya tidak selalu berjalan mulus. Pola-pola kerjasama kooperasi itu tidak selalu berjalan mulus. Praktikalnya Mbak Primadita sudah merasakan, dan mungkin juga Mas Jamal itu sudah banyak merasakan bagaimana konflik terjadi. Sayangnya pasti ada konflik. Nah, tentu saja untuk terus berada di situasi kooperatif atau positif, kita memerlukan manajemen konflik. Nah, untuk tetap berada di situasi positif itu, ada dua opsi yang ditawarkan terkait manajemen konflik, yaitu collaborating dan accommodating. Sehingga ketika kerjasama kooperasi kita bangun, yang membuat kita mampu berdaya secara sosial secara optimal, ada konflik, kita memanajemen konflik, kita memilih opsi collaborating dan accommodating, maka kerjasama kooperasi sebagai salah satu indikasi dari kualitas relasi yang bagus itu bisa tetap terjaga. Saya kira ini yang bisa kita simpulkan, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, ada 6. Berdaya secara sosial bermakna kemampuan individu membangun dan mengembangkan relasi sosial yang berkualitas, baik horizontal maupun vertikal. Jadi, kalau Anda, sederhananya begini, kalau kita mau dianggap berdaya secara sosial, atau indikasi kita berdaya secara sosial, ketika kita mampu membangun dan mengembangkan relasi sosial yang berkualitas, baik secara horizontal dan vertikal. Nah, jadi kalau di masa pandemi ini, ada yang tidak mampu menjalin relasi sosial yang berkualitas, saya kira dia tidak berdaya secara sosial. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, ada beberapa aspek psikologis yang diperlukan. Yang pertama, harga diri. Yang kedua, kepercayaan diri. Yang ketiga, harapan positif. Namun, ini catatannya, ini stressingnya di sini. Namun di masa pandemi, ketiga aspek tersebut belum cukup. Diperlukan aspek psikologis tambahan, yaitu keterbukaan dan empati. Yang keempat, keterbukaan dan empati membuka peluang individu untuk membangun kerjasama kooperasi dan bukan kompetisi. Sebuah model kerjasama yang sangat diperlukan di masa pandemi. Dalam prosesnya, tantangan berdaya secara sosial ialah konflik. Untuk itu, diperlukan ketepatan memilih model manajemen konflik untuk meminimalisir dampaknya. Yang terakhir, mode konflik kolaborasi dan akomodasi adalah dua mode konflik yang paling ideal dan relevan dengan model kerjasama koperasi yang mengedepankan keterbukaan dan empati sebagai modal utamanya. Jadi, kalau kita cermat melihat, ada benang merah yang menghubungkan antara keterbukaan dan empati, kooperasi, berdaya secara sosial, manajemen konflik, hingga balik lagi ke
keterbukaan dan empati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Fitra. Sekian dan terima kasih. Mana pantunnya? Terima kasih kepada Kakanda Dr. Ikhlas Nanavandi, sarjana psikologi MA yang sangat luar biasa. Ini ada pantun nih Kak buat kita. Cocok ini Kakanda ya. Pantai Losari dengan sejuta panorama, pisang epe dengan sejuta rasa, bersama Kakanda Dr. Ikhlas mahasiswa berdaya, wujudkan perubahan untuk Indonesia berjaya. Terima kasih Kakanda. Jadi yang saya tangkap tadi terkait masalah berdaya secara sosial di era pandemi adalah bagaimana caranya kita untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita itu sendiri. Bagaimana caranya kita untuk melek terhadap potensi fisik, misalnya sosial budaya, hukum, dan pengembangan teknologi. Nah, yang menjadi poin intinya juga, bagaimana caranya kita bisa memperbanyak lajur kolaborasi teman-teman sekalian, yang dimana dengan adanya lajur kolaborasi ini dapat memberikan suatu optimalisasi dalam berdaya sosial itu sendiri teman-teman sekalian. Jadi kuncinya adalah bagaimana caranya kita menjalin suatu keterbukaan dengan rasa empati dalam mewujudkan relasi sosial yang berkualitas. Terima kasih kepada Kakanda. Selanjutnya saya persilakan kepada Kakanda Rijal Jamal, SS MSc CPT, yang dimana beliau merupakan salah satu tokoh milenial Sulawesi Selatan ya. Jadi banyak sekali energi-energi positif yang ditorehkan oleh beliau, yang tentunya menjadi nilai-nilai teladan bagi kita semua teman-teman sekalian, khususnya bagi anak-anak milenial Sulawesi Selatan. Nah, sebelum masuk kepada materi daripada beliau, izinkanlah saya terlebih dahulu membacakan sedikit riwayat singkat, CV singkat daripada beliau, yang dimana Kakanda Rijal Jamal, SS MSc CPT, saat ini beraktivitas sebagai content creator, public speaker, konsultan branding media sosial, dosen di dua kampus Makassar, tenaga ahli DPRD Sulsel, organisasi Ketua Forum Kreativitas Pemuda Sulawesi Selatan, founder komunitas pantun dan seni kreatif KNPI Sulsel, dan beberapa organisasi kerelawanan lainnya. Dikenal pula sebagai pelestari atau penggiat pantun dari Indonesia Timur, alumni Universitas Hasanuddin, baik Strata 1 maupun Strata 2. Dan ada pun banyak sekali beberapa torehan-torehan prestasi daripada beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya saya persilakan kepada Kakanda Rijal Jamal untuk mengulik bagaimana sih Kak meningkatkan potensi pemuda pada bidang kerelawanan dalam masa pandemi COVID-19 melalui pemanfaatan akses digital. Selanjutnya saya persilakan kepada Kakanda Rijal Jamal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Kakak moderator, Kakak Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Baik, senang sekali rasanya saya bisa menjadi bagian hari bersejarah ini, Sabtu 6 Februari tahun 2021, yang tentunya begitu banyak aktivitas yang telah kita lakukan, dan saya mempunyai kesempatan emas, bisa banyak belajar, berguru, mendengar dari tokoh-tokoh senior, Pak Ketua, dan seluruh teman-teman yang ada pada layar virtual ini. Karena tadi dari awal-awal saya lihat moderator sering berpantun, maka tak elok rasanya juga saya karena merupakan bagian daripada pendiri komunitas pantun. Baik, tentu tujuan kita sederhana ini, kakak semua ada di sini. Tidaklah cantik seorang penari kalau tidak memakai pita, tidak mungkin kita kemari kalau bukan karena cinta. Mudah-mudahan semangat cinta kita pada lingkungan, pada sosial kita, pada bangsa dan negara, insya Allah mungkin dalam beberapa menit ke depan saya akan mencoba berbagi, sharing, tidak bermaksud menggurui, tapi mudah-mudahan saya mampu sedikit memberikan insight baru kepada kita semua, terutama sesuai arahan kakak moderator tadi, bagaimana mengaktifkan atau memberikan peluang banyak kepada anak muda untuk bisa lebih terjun ke lapangan, lebih aktif dalam dunia sosial, terutama dalam pemanfaatannya di sosial. Tadi sudah diperkenalkan singkat, jadi saya tidak usah menyampaikan lagi. Pada dasarnya seperti ini. Salah satu kekuatan, kalau kita lihat sejarah, salah satu kekuatan kenapa Islam bisa kemudian tersebar luas, itu karena kemampuan syiarnya yang sangat luar biasa. Kemampuan syiar. Artinya, kalau kita berpatokan pada sejarah itu, maka ini pula lah yang sebenarnya harus kita maksimalkan. Kemampuan syiar kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang kita rasa mampu dan bermanfaat buat orang banyak. Salah satu kendala yang banyak saya perhatikan adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, entah itu mungkin dia karena kita anak komunitas, entah kita organisasi, atau mungkin kita dari kalangan akademisi, kebanyakan di antara kita syiarnya yang belum maksimal. Syiarnya yang belum maksimal. Saya alumni Universitas Hasanuddin,
yang waktu selesai S1, saya alhamdulillah di zaman Prof. Idrus Paturusi, itu saya mendapatkan tawaran beasiswa untuk menjadi pengabdi di Unhas, menjadi dosen. Akhirnya saya diberikan beasiswa unggulan dari Dikti, yang kemudian itu diperebutkan se-Indonesia, dan alhamdulillah saya mendapat jalan yang mulus karena beberapa tes itu saya dibebaskan dan hanya mengikuti tes kalau saya tidak salah yang berhubungan dengan bahasa Inggris, tes TOEFL dan sebagainya. Ya karena saya alumni sastra Inggris, alhamdulillah tidak begitu sulit lah untuk menjalani tes itu. Kuliahlah saya. Setelah saya kuliah kemudian di perjalanan passion saya berubah. Kenapa passion saya berubah? Karena aktivitas sosial saya banyak bersentuhan dengan kebudayaan. Dalam hal ini pantun, saya orang seni pertunjukan, saya orang teater, dan saya juga banyak bergelut dalam dunia kerelawanan. Saya mantan ketua Palang Merah, remaja waktu SMA, dan sempat juga bergaul dengan beberapa organisasi kemasyarakatan di luar kampus. Setelah saya kuliah, saya mundur dari kuliah S2 itu karena passion saya tidak lagi ingin menjadi ASN atau PNS. Walaupun saya hobinya ngajar. Alhamdulillah setelah selesai atau setelah saya berhenti, saya kembalikan uang ke negara dan kemudian mendapat penawaran beasiswa lagi dari Kemenpora. Awalnya dari Kemendikbud, kemudian Kemenpora, dan alhamdulillah saya selesaikan dengan selamat dalam keadaan husnul khotimah di Unhas, walaupun kemudian aktivitas yang sangat susah saya seimbangkan, tetapi alhamdulillah bisa dilewati. Ternyata saya bergelut dalam dunia syiar seperti ini, dalam dunia media sosial yang luar biasa perkembangannya sangat cepat. Bahkan kita kemudian bisa berinteraksi satu sama lain, tak perlu lagi ketemu secara fisik karena adanya faktor pandemi, tapi karena ada kekuatan media sosial atau kekuatan digital ini. Akhirnya saban hari karena saya rasa ilmu saya sudah cukup dengan pengalaman yang ada, saya datanglah ke Unhas. Saya menghadap ke Ibu Rektor, lalu saya menghadap ke Wakil Rektor 3. Izin Prof, saya ingin memberikan sumbangsi kepada alma mater, tapi dalam kapasitas saya bukan hard skill, bukan kemampuan skill saya di bidang sastra Inggris, bukan kemampuan hard skill saya di bidang manajemen dan sebagainya, tetapi saya ingin membantu Unhas dalam dunia konten, dalam dunia digital. Saya mencoba menawarkan. Alhamdulillah alhasil tidak ada yang menyetujui atau tidak sepakat lah. Saya rasa waktu itu hari mungkin mindsetnya belum sampai. Saya bilang ke depan ini akan pertaruhannya orang di sini, Prof. Saya sampaikan, saya presentasi dan sebagainya. Dan sampai hari ini ya saya belum mendapatkan jawaban positif. Padahal saya ingin berkontribusi nyata. Saya bilang inilah cara untuk, karena saya yakin sekali banyak ketemu saya di luar itu orang-orang Unas yang hebat. Dan mereka rasa-rasanya tidak terlalu mengandalkan alma mater yang selama ini tempatnya belajar. Karena itu yang hilang. Menurut saya kelemahannya banyak kita yang tidak mau memanfaatkan media-media yang luar biasa ini sebagai cara kita untuk bisa menginspire, mengempowering people melalui gerakan-gerakan digital ini. Nah, kalau kita ambil tema pada hari di sharing session ini yang berdasar secara sosial di masa pandemi, kalau saya secara pribadi adalah coba kita perhatikan selama pandemi ini semua kita dipaksa atau dituntut untuk menguasai yang namanya teknologi. Dulu di handphone kita tidak ada aplikasi Zoom, tidak ada aplikasi Google Meet, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi setelah pandemi, hampir dipastikan setiap orang punya yang namanya aplikasi Zoom. Ini menandakan pandemi membawa roh yang positif, terutama dalam bidang digital. Makanya alhamdulillah kalau berbicara berdaya, saya mungkin bagian dari salah satu yang terkecil yang alhamdulillah merasakan bagaimana besarnya ini manfaat digital di era pandemi. Alhamdulillah. Bagaimana orang secara psikologi, mungkin teman-teman jauh lebih paham, itu mau tetap bertahan eksistensinya. Nah, bertahan eksistensinya melalui media sosial tentunya salah satu jawabannya. Nah, misalnya kayak saya dihubungi kemarin Kakak Alfitra, Kak bisa hari Sabtu, saya bilang jam berapa? Untung jamnya pagi. Karena setelah duhur ini saya harus bergerak ke Bulukumba untuk bertemu dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati di sana untuk kepentingan digital, untuk kepentingan konten. Dia ingin menggerakkan anak-anak muda melalui konten dan saya diminta untuk membantu untuk itu. Poin yang saya mau sampaikan sebagai pengantar di awal ini adalah bagaimana kita tidak lagi alergi atau tidak lagi bermental yang seperti kemarin. Kadang-kadang orang tidak mau
menggerakkan digital ini karena nanti apa tuh kita ini, nanti kita dibilangi seperti ini, belum pikir jantung ya apa. Mental seperti inilah yang membuat semua gerakan-gerakan positif tidak begitu besar gaungnya. Kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kesukarelawanan itu perlu disentuh dengan hal-hal yang seperti itu. Terlepas, intinya adalah innal a'malu binniyat. Tergantung bagaimana niat kita. Nah, kalau niat kita adalah bagaimana gerakkan juga orang, selain kita berdaya dan menggerakkan juga, selain kita berdaya, kita juga mampu menggerakkan orang, menginspire orang. Karena hari ini saya perlu sampaikan karena saya profesinya content creator banyak di situ. Hari ini kalau kita lihat media sosial kita, saya pikir kita semuanya sepakat bahwa hampir diisi oleh konten-konten yang masih mendominasi adalah konten-konten negatif atau masih berhubungan dengan konten-konten entertainment, full entertainment. Tidak salah itu. Yang salah adalah kita yang orang-orang baik ini, kita orang-orang yang selalu bergerak dalam dunia sosial ini, tidak mengkampanyekan secara kreatif, tidak melakukan terobosan-terobosan, dan itu bisa kita lakukan di media sosial atau di era di media digital. Sehingga harapan saya tentu sangat sederhana. Bagaimana kemudian besok teman-teman yang ada di turun tangan atau ada yang di Himapsi FK UNAS ini mampu berkolaborasi. Bahkan kalau perlu, saya siap menjadi bagian daripada saudara-saudaraku, teman-teman semua di sini. Ayo, kemarin saya bersama teman-teman anak jalanan, komunitas anak jalanan, peduli anak jalanan. Bagaimana mereka ingin memberdayakan anak jalanan, mengajar dan melatih dan sebagainya. Saya bilang, brother, ini masalah anak jalanan adalah masalah kemiskinan. Ini adalah anak jalanan adalah masalah sosial. Terlalu jauh jaraknya, terlalu tumpang tindih. Maka yang perlu kita lakukan tidak bisa diselesaikan dinas sosial. Tidak bisa dilakukan oleh teman-teman komunitas anak jalanan sendiri. Perlu banyak sinergi. Perlu banyak kolaborasi. Salah satu yang teman-teman lakukan ini adalah tidak mempublikasikan atau tidak mendokumentasikan. Sehingga banyak mungkin orang yang mau membantu atau yang mau berkolaborasi, tetapi sayang tidak mendapatkan informasi. Nah, saya kira kebaikan-kebaikan yang selama ini kita harusnya lakukan dan banyak diketahui oleh orang untuk kemudian memberikan efek supaya kita memberdayakan juga yang lain, maka caranya adalah pemanfaatan media sosial. Anak muda kok banyak. Alhamdulillah saya banyak sekali undangan dari daerah-daerah. Semua sederhana masalahnya. Kalau saya runut, sederhana masalah. Masalah yang utama adalah mereka tidak tahu cara memulai. Kalau tidak tahu cara memulai, maka yang paling penting adalah kita harus sadar dulu. Kita harus peduli dulu sama apa yang ada pada kondisi lingkungan kita. Karena kalau kita tidak kuasai di situ, maka tidak akan ada keberhasilan. Saya pikir kegiatan berdampak sosial ke depan, apalagi di era pandemi, akan jauh lebih banyak. Sulawesi Selatan khususnya, ini provinsi bencana. Indonesia pada umumnya adalah negara bencana. Memang ada orang susah, memang ada orang kewalahan, memang ada orang yang menderita. Tetapi ketika bencana itu datang, maka terbuka juga orang untuk berbuat baik. Di sisi lain seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang mungkin relawan bencana, taruhlah misalnya ACT, Aksi Cepat Tanggap, Palang Merah Indonesia, dan beberapa relawan-relawan kemanusiaan lainnya itu memang langsung terjun ke bencana, ya teman-teman kayak Himapsi, yang kayak turun tangan, atau mungkin pelaku-pelaku digital yang lain, kalau bagi saya mungkin tidak perlu turun tangan, tidak perlu ke medan, tetapi cukup bagaimana menginformasikan melalui akun-akunnya masing-masing, menggerakkan orang untuk kemudian berdonasi. Saya merupakan salah satu brand ambassador dari Aksi Cepat Tanggap, yang alhamdulillah membantu menyiarkan dan mengajak para donatur-donatur untuk kemudian membantu saudara-saudara kita. Artinya apa? Perlu memang cara-cara kreatif, perlu memang metode-metode yang apik, dan kolaborasi kita harus bersama supaya kegiatan-kegiatan atau yang dikatakan tadi oleh Kakak Ilas, Pak Ketua, adalah bagaimana caranya kita untuk berdaya secara maksimal, terutama berdaya sosial itu. Nah, last but not least, yang tentu menjadi kekuatan sederhananya kita ini adalah karena jumlah usia produktif itu jauh lebih banyak sekarang. Kita yang sedang mendominasi nih, anak-anak muda dan mahasiswa, baik itu milenial maupun generasi Z. Nah,
Inilah kita semua sekarang punya media masing-masing. Dulu mainstream, media cetak, elektronik. Sekarang kita semua bisa melakukan itu dari rumah, dari kekuatan kita sendiri, dari cara kita sendiri. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan Instagram kita, tidak mampu memanfaatkan Facebook kita, tidak mampu memanfaatkan YouTube kita, tidak mampu memanfaatkan TikTok kita untuk berimpact kepada orang banyak, saya kira kita rugi menjadi anak muda atau rugi menjadi anak milenial dan generasi Z yang hanya kaya pada angka. Hanya kaya pada angka. Kalau teman-teman lihat kemarin cover story dari koran Tempo atau informasi dari koran Tempo bagaimana jumlah usia produktif Indonesia, jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Itu hampir kurang lebih 60%-nya adalah kita. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita tidak mewarnai dan ketika itu berbicara kita, berbicara anak muda, bicara milenial, itu kebanyakan kita ketemunya kan di medsos. Kita ketemunya di digital. Apalagi era pandemi yang membuat kita harus banyak work from home. Maka mau tidak mau media sosial adalah kekuatan baru, ya, tenaga baru yang bisa kita manfaatkan, potensinya luar biasa. Saya alhamdulillah, makanya saya banyak diminta juga ini Kakak Fitra untuk menjadi konsultan brand di media sosial. Walaupun market saya ada 3, market saya itu pendidikan, politik, dan pemerintahan. Makanya beberapa kepala daerah saya coba bantu. Bagaimana kemudian program kegiatan, bagaimana dia menjadi kepala daerah, bagaimana tersosialisasi, termanage dengan baik. Sehingga apa? Ada engagement antara kepala daerah dan masyarakat. Dan inilah yang saya pikir yang perlu dikolaborasikan dengan banyak hal. Sosial adalah masalah nomor 1 kalau bagi saya. Nah, ini perlu disentuh dan masih sangat jarang, khususnya di Kota Makassar, apalagi di Sulawesi Selatan. Masih sangat jarang teman-teman yang mau bergelut di situ. Saya bahkan Kakak Petra dan teman-teman sekalian, saya sudah sampaikan ke DPRD Provinsi, karena saya alhamdulillah juga menjadi bagian tenaga ahli, dipercayakan oleh DPRD Provinsi menjadi tenaga ahli. Padahal kemampuan saya secara hard skill tidak ada. Tapi karena beliau melihat soft skill, dan kemampuan kita mensyiarkan apa-apa yang bisa kita syiarkan selama itu bermanfaat. Saya punya semangat dan cita-cita untuk kemudian bisa mencetak 100 content creator edukatif di Sulawesi Selatan tahun 2021. Dan saya membutuhkan anak-anak turun tangan. Saya membutuhkan teman-teman anak psikologi mahasiswa. Saya belajar psikologinya otodidak. Saya orang teater. Saya bagaimana caranya membuat konten kalau saya tidak pelajari psikologi. Sayangnya saya belajar otodidak. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan saya sharing, bertatap muka dengan saudara-saudaraku semua di sini di Himapsi FK UNAS ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi epik. Saya siap membantu, saya siap memberikan kontribusi apa kemampuan yang saya bisa dipakai untuk kemudian kita sama-sama. Kenapa saya mau cetak konten creator edukatif? Karena kenapa? Miris sekali kita lihat media sosial kita. Miris sekali kita lihat berbagai kanal-kanal. Semua hampir isinya negatif, ujaran kebencian, hampir semua isinya hanya entertain yang tidak terlalu banyak memberikan dampak besar kepada masyarakat. Saya orang entertain, saya punya event organizer. Saya juga dulu tadi jelaskan oleh Kakak Ilyas, saya dulu orang pantun. Saya bergerak komunitas pantun yang memang menghibur orang. Akhirnya saya belajar bahwa kemampuan yang saya punya ini harus betul-betul bukan hanya menghibur orang, tapi ada edukasinya. Dan saya kira mulai tahun 2020 kemarin, ke depan orang akan mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu masif. Contoh misalnya entertain. Contoh misalnya sekarang siapa lagi orang mau nonton TV? Semuanya orang nontonnya YouTube. Sekarang orang lihat Instagram, konten-konten dan sebagainya. Semua kalau kita bikin sesuatu gerakan, bahwa sedikit yang lihat, sedikit penontonnya, sedikit yang like. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka yakin dan percaya hal-hal buruk akan tetap menjadi selalu nomor 1. Tapi hal-hal baik yang kita lakukan ini tidak bisa termanage dengan baik. Oleh karena itu, sebagai akhir, saya ingin menyampaikan, mari bersama-sama kita buat sebuah gerakan, social movement, untuk kemudian menggerakkan milenial, menggerakkan anak muda berdaya secara sosial melalui kanal-kanal digital. YouTube bisa, Instagram bisa, apapun yang teman-teman punya. Alhamdulillah, saya di YouTube sudah 111.000 subscriber. Bukan pencapaian yang mudah. Konten-konten saya berat, Kakak Fitra. Konten-konten saya banyak berhubungan dengan kritik. Karena pemikiran-pemikiran kritis saya tidak bisa sampaikan melalui TV. Karena punya banyak larangan-larangan. Saya tidak bisa terbatas melalui panggung-panggung seminar. Maka
YouTube saya manfaatkan. Alhamdulillah ternyata ada penontonnya. Ternyata ada marketnya. Yang secara ekonomi juga alhamdulillah sudah punya penghasilan di YouTube. Walaupun tidak sebesar Atta Halilintar, tidak sebesar Baim Wong, tetapi paling tidak memiliki efek positif. Kenapa Kakak Fitra mengundang saya? Karena ada faktor media digital yang mungkin Kakak Fitra pernah lihat. Sehingga kemudian bisa menginspirasi kita semua. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua. Insya Allah jika tidak ada aral melintang, Februari saya akan mengadakan Kongres Milenial. Ini gerakan dari netizen, bukan Rijal Jamal. Akan mengadakan Kongres Milenial sekota Makassar. Ini tercipta, kegiatan ini terinspire gara-gara komentar netizen. Saya bilang di akhir tahun 2020, silakan komentar apa yang terbaik kita lakukan di tahun 2021. Setelah peristiwa politik kemarin. Akhirnya mereka komentar. Saya bilang 3 komentar terbaik saya berikan hadiah, saya berikan giveaway. Dan 3 komentar terbaik ini 1 diantaranya akan kita eksekusi. Biar tidak ada wacana di antara kita. Dan ada yang komentar mengenai Kongres Milenial. Bagaimana kemudian kita mengumpulkan milenial dengan berbagai macam potensi. Yang milenial fokus ke sosial, milenial fokus ke entrepreneurship, milenial yang fokus politik, milenial yang fokus edukasi, pertanian, peternakan dan sebagainya. Kita kumpul, kita berdaya, kita apakan ini. Akhirnya apa? Alhamdulillah mereka sendiri yang mau bikinkan grup. Saya dibikinkan grup di Telegram, dibikinkan grup di WhatsApp. Saya bilang melihat betapa kekuatannya di media digital mampu menggerakkan orang yang tidak sama sekali kita tidak kenal. Tapi karena kita memiliki keresahan yang sama, visi yang sama, bahwa anak muda banyak sekali yang mau berdaya. Masalahnya dia tidak punya ruang-ruang yang banyak. Ruang-ruang diskusi seperti ini harus banyak, kalau perlu tiap pekan. Tinggal kemudian kita perbaiki dokumentasi setelahnya, kita jadikan konten. Tanggung jawab Kutoseng itu Kakak Fitra, Kakak Ilyas, kalau bicara soal konten. Sekarang kita bagaimana merumuskan itu sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan terlaksana, sehingga bahkan teman-teman itu mau bikin social movement-nya adalah bagaimana Kak setiap bencana, setiap ada musibah, hasil dari Kongres Milenial ini yang pertama terjun ke lapangan. Atau paling tidak menggalang donasi. Akhirnya saya ajak teman-teman politisi. Ada beberapa anggota DPR milenial, kami mau bikin begini. Wah, keren itu Jal. Apa tugasku? Saya sebagai anggota dewan siap membantu. Jadi memang mau kita ajak. Mau kita ajak. Nah sekarang perlu memang banyak ruang-ruang seperti itu. Oleh karena itu semangatnya cuma sederhana. Ada anak memakai baju, bajunya burung Garuda. Bangsa ini tak akan maju kalau bukan di tangan pemuda. Karena kita sudah memahami seperti itu, maka kita sebagai anak muda harus aware, harus care, dan harus share. Kalau kita sudah aware, kita peduli, kita sadar, kita care, dan kita share apa yang kita punya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan punya manfaat, dan mudah-mudahan tidak, karena saya tidak jauh lebih hebat dibanding seluruh narasumber dan dosen yang tidak ada. Karena itu, salah satu pantun lagi, cita-cita haruslah tinggi. Jangan lupa selfie. Saya Rijal System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Kakandaku pada pagi hari ini. Jadi ada sebuah pantun juga ini untuk Kakanda Rijal Jamal ya. Di Afrika Selatan ada Nelson Mandela, di Indonesia ada Soekarno-Hatta, bersama Kak Rijal yang punya semangat membara, wujudkan milenial cerdas dan bersahaja. Jadi luar biasa sekali Kakandaku pada pagi hari ini. Jadi yang perlu kita petik bersama daripada keterangan dari Kakanda Rijal Jamal bahwa meningkatkan potensi pemuda pada bidang kerelawanan dalam masa pandemi COVID-19 melalui pemanfaatan akses digital. Kenapa? Karena kita harus melek terhadap kekuatan digital dalam akses media sosial dengan melahirkan konten-konten kreatif misalnya. Konten-konten kreatif inilah yang akan disandarkan kepada kemanfaatan sosial yang menorehkan adanya nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Karena kalau kita melihat di media sosial ini banyak sekali yang namanya ujaran kebencian, adanya hoax, dan beberapa konten-konten negatif lainnya. Makanya kita selaku pemuda, selaku milenial yang berdaya secara sosial, maka mari kita melek terhadap akses media sosial itu sendiri, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman sekalian untuk membuka sesi tanya jawab pada webinar kita pagi hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya misalnya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Oh iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator. Saya hormati juga seluruh narasumber yang hadir pada kesempatan di Zoom meeting ini. Pertanyaan saya simpel Kak kepada Kanda Jamal, Dijal Jamal, terkait saya disampaikan bahwa kita ingin menyampaikan sebuah argumentasi, tidak selalu mampu melalui kajian-kajian, dialog-dialog, dan forum-forum tertentu. Tapi bagaimana kemudian kita memanfaatkan media sosial? Nah, jadi pertanyaan saya begini Kak, bagaimana pola yang kemudian Kakak pakai saat memulai konten kreator ini dalam membuat sebuah konten-konten di media sosial? Terus bagaimana tahap yang Kakak pakai? Nah, itu mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana sih Kak? Iya, langsung dijawab Kak. Oke, terima kasih banyak Kakak. Pertanyaannya menarik sekali. Dari Kakak siapa tadi? Siapa tadi namanya Kakak? Agun Nur Sumandeha, Kak. Kakak Agung. Dari Kakak Agung. Luar biasa. Kakak, apa yang kau tanyakan ini Kakak sama juga yang saya 7 tahun lalu lah, yang saya juga selalu tanyakan. Aduh, punya Kak banyak keresahan, punya Kak banyak masalah, dan saya tahu bagaimana solusinya. Tapi bagaimana caranya orang tahu yang kemudian tidak sendiri Kak ini bergerak. Bagaimana ada orang lain juga yang bersama-sama untuk lakukan itu. Yang saya lakukan yang pertama adalah satu Kakak, riset. Jadi saya dalam membuat konten Kakak, tidak bisa Kak memang terlalu sering. Atau bisa dikatakan tiap saat, hari 2 konten dan sebagainya. Tidak bisa. Karena saya riset dulu. Kenapa kita riset? Karena yang kita mau sajikan adalah hal-hal yang sifatnya edukasi. Hal-hal yang sifatnya edukatif. Riset adalah jembatan emas. Cara kita untuk kemudian bisa kita menghasilkan karya yang sesuai maunya. Kira-kira seperti itu. Setelah riset Kakak, yang kedua jangan lupa isi kepala. Ini otak ada gunanya. Dan karena ada gunanya, makanya mesti harus dipakai. Banyak orang mau bikin konten. Banyak orang bisa beli alat. Banyak orang bisa kamera canggih dan sebagainya. Tapi sayang tidak tahu bagaimana caranya dioptimalkan dengan baik. Wawasan adalah kunci. Tidak ada jalan lain. Kalau teman-teman mau betul-betul apa yang ingin teman-teman suarakan itu adalah hal yang memang betul-betul penting, maka penting sekali teman-teman perbanyak wawasan. Perbanyak memang wawasan dari jalan lain. Gunakan mulut teman-teman, gunakan telinga teman-teman, dan gunakan mata teman-teman untuk belajar. Gunakan. Karena tidak ada jalan lain. Kenapa saya oke dan saya mau hadir di seminar ini? Karena saya sedang mau menggunakan telingaku untuk mendengarkan orang. Kan kira-kira seperti itu. Bob Sadino pernah bilang, setiap kau ketemu sama orang, kosongkan dulu gelasmu. Makanya saya bilang bahwa saya tidak jauh lebih baik dibanding Agung. Saya tidak jauh lebih baik dibanding ketua kakak Ilyas. Karena kenapa? Kita semua memiliki hal yang spesifik dan itu bisa kita kolaborasikan. Jadi memang itu banyak kendala Kakak, banyak kendala. Nah, satu yang terpenting, oleh-oleh buat Kakak Agung. Ketika kita ingin memulai, jangan pernah berharap sempurna dulu. Mulai saja dulu, lakukan saja dulu. Setelah kita mulai, kita kemudian ada kesalahan, baru kita pelan-pelan menyempurnakan. Banyak kendalanya anak Makassar, apalagi mahasiswa. Saya tahu persis. Tunggu sempurna, baru kemudian kita mulai. Mereka takut dijudge. Mereka tahu ya apa nanti dia bilang, jangan beda terlalu banyak pertimbangan. Corona tidak bisa lakukan apa-apa. Padahal kemarin sebelum corona masih banyak bisa kita lakukan. Sekarang tidak ada jalan lain. COVID, ambil hikmah positifnya. Banyak orang di media sosial, banyak orang pegang handphone, gadget. Manfaatkan itu dengan baik. Kita serang seluruh kanal-kanal itu dengan hal-hal yang positif. Tetapi minta tolong Tongka juga ini Kakak Agung dan teman-teman yang lain. Jangan kita bikin positif, tapi yang biasa-biasa aja. Kemaslah dengan cara kreatif. Banyak mau jadi konten edukatif Kakak. Tidak mau juga bikin konten edukatif Kakak deh. Tidak mau juga sampaikan pemikiranku dan keresahanku karena tidak ada yang nonton Kakak.
maksudku saya, iya kenapa tidak ada yang nonton ya? Karena mungkin tidak kreatif sembarang. Jadi masukku bikin kemas-kemas tomis sedikit, biar juga orang enak lihat. Nah, masa yang jelek-jelek, yang negatif-negatif bisa sekreatif itu, masa yang kita yang positif-positif ini berbuatnya tidak bisa kita kemas. Oke, Kakak Agung, semoga membantu. Nah, siap Kakak. Oke. Terima kasih kepada Kanda Rijal Jamal. Selanjutnya saya persilakan kepada Kakak Agung. Jadi bagaimana? Apakah ada ingin sanggahan ataupun tanggapan mengenai jawaban daripada Kakak Rijal Jamal? Alhamdulillah saya menangkap bahwa kita harus memulai. Karena tanpa memulai, ada kesalahan yang mampu kita pelajari. Dan asal dari keberhasilan adalah kesalahan itu sendiri. Nah, terus terkait untuk lebih realnya Kak, untuk lebih detailnya, mungkin kita bisa ketemu di Bulukumba. Karena kebetulan saya orang Bulukumba juga. Kan kebetulan saya dengar Kakak mau ke Bulukumba. Jadi ya mungkin ditunggu di Bulukumba. Siap, saya jam 1, jam 2 ini ke Bulukumba Kakak. Kita ketemu di lapangan pemuda ya. Kalau sempat Ki. Siap. Oke. Kontak Kak. Hari Minggu baru saya ke Bara. Bisa minta kontak Kak? Ya. Kontak. Nanti Kakak Fitra yang selesaikan itu. Ada kontakku di Kakak Fitra. Siap. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kepada Kakanda Rijal Jamal atas jawabannya yang sangat luar biasa ya, dan motivasi kita semua sebagai kaum milenial. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya selanjutnya, yakni Kakak Muhammad Audi Noval. Selanjutnya saya persilakan kepada Kakak Muhammad Audi Noval, dipersilakan dengan hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Audi Noval. Saya juga salah satu anggota dari Turun Tangan Makassar sendiri. Nah, pertanyaan saya Kak, bisa dijawab oleh Kak Prima atau dokter. Jadi gimana kalau misalnya kita mau elaborasikan hasil disiplin ilmu kita di kampus sama pengalaman kita sebagai relawan dalam membuat suatu kegiatan. Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, itu maksud saya itu kegiatan relawan ya Kak. Dan yang kedua, bagaimana sih apa yang di luar ketika ingin memulai konten kreator itu sendiri, apakah kita harus memulai konten kreator itu sendiri dalam mencari warna, ataukah kita harus punya warna sebelum, kita harus punya warna terdahulu untuk melakukan yang namanya konten, untuk membuat suatu konten kreator. Hanya itu dari saya. Terima kasih atas waktu itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi saya serahkan dulu kepada Kakanda Dr. Ikhlas. Jadi bagaimana harmonisasi disiplin ilmu yang kita timba di dunia kampus dalam mewujudkan suatu visualisasi dalam kerelawanan. Nah, seperti itu juga pertanyaan untuk Ayunda Primadita. Jadi saya persilakan dulu untuk Dr. Ikhlas untuk menjawabnya. Iya. Terima kasih. Pertama-tama ini saya menikmati sekali nih Mas Rijal Jamal, Kakak Rijal Jamal ini. Setelah ini saya kan jadi konten kreator juga kayaknya. Siap Ketua. Ampun. Oke, saya kira begini. Ini Muhammad Audi Noval. Teori itu kan meng-guide Muhammad. Teori itu menjadi pedoman sebenarnya. Meskipun dalam praktiknya akan selalu kadang relevan, kadang tidak relevan. Begitulah wujud teori, gitu ya. Itulah wujud teori. Teori itu hanya membantu untuk memfasilitasi. Begitu. Jadi Anda tuh belajar di universitas, sebenarnya bekalnya adalah bekal konseptual untuk dijadikan guide, untuk dijadikan pedoman. Fakta lapangannya bisa relevan, bisa tidak. Nah, pada situasi-situasi yang relevan, teori itu akan sangat bermanfaat. Tapi pada situasi-situasi yang tidak relevan, disitulah saya kira pentingnya kemampuan praktikal dan pengalaman. Ya, makanya jangan heran kemudian di universitas itu ada banyak muatan-muatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Itu tujuannya bukan hanya membekali Anda untuk secara teoritis, tapi juga aspek-aspek praktikal. Misalnya saja komunitas pantun itu kan yang sifatnya kokurikuler ya, dan itu memang banyak hal yang diperoleh dari situ ya Mas. Kakak siapa? Kakak Rijal dan Kakak Fitra ini ya banyak sekali kan yang diperoleh dari itu dibanding mungkin hanya sekedar di ruang kelas. Bahkan
kurikulum sekarang itu kan sudah banyak yang mengadopsi tentang entrepreneurship. Itu kan sebenarnya untuk membangun jiwa-jiwa yang di luar konsep teoritik itu. Jadi jawabannya seperti itu, gitu ya. Jadi pilihannya dua, akan selalu ada relevansi dan akan ada yang tidak relevan. Kalau relevan, you are so lucky people, kamu orang yang beruntung. Kalau tidak, itulah pentingnya aktif di dunia perkuliahan di luar kegiatan-kegiatan kelas, aktivitas kelas. Saya kira itu. Untuk pertanyaan kedua itu apa tadi, Putra? Untuk pertanyaan yang kedua itu Kak, dalam memulai suatu konten misalnya kita harus punya warna dulu. Itu pertanyaan untuk ditujukan kepada Kakanda Rijal kan? Ya, benar-benar. Saya kira itu bukan domain saya itu. Karena saya juga baru mau belajar ini. Ya, konten. Yes, Oke. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Kakanda Dr. Ikhlas yang sangat luar biasa ya. Jadi yang saya tangkap itu jadi teori juga harus disesuaikan dengan pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman juga itu disandarkan kepada sifat yang praktikal. Jadi kalau misalnya kita dapat torehan yang relevan, berarti itu suatu keberuntungan juga bagi kita. Kalau misalnya kita tidak dapat, ya mari kita belajar untuk bagaimana caranya mencari sesuatu yang relevan terhadap hal tersebut. Nah selanjutnya saya persilakan juga kepada Ayunda Primadita, bagaimana sih caranya terkait hal tersebut, harmonisasi disiplin ilmu yang kita timba di dalam dunia kampus, dalam torehan dunia kerelawanan. Silahkan Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ya, saya mau menyampaikan sedikit. Jadi tadi ketika paparan materi dari Pak Ikhlas dan juga Kak Rijal, itu sebenarnya sempat saya kemukakan sedikit ketika debat terbuka pemilihan direktur eksekutif gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang menyimak waktu itu saya menyebutkan kata-kata seperti empati, keterbukaan, trust, terus kemudian kerjasama gitu. Karena mungkin gini, hanya menambahkan sedikit dari jawabannya Pak Ikhlas tadi tentang bagaimana kita menjadi relawan. Yang pertama itu ada yang namanya assessment. Jadi baru-baru ini ada konten di Instagramnya Turun Tangan tentang bagaimana divisi program itu mengambil keputusan. Jadi assessment itu diawali merupakan sebuah awal untuk melihat bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, itu bisa berasal dari apa yang kita bisa lakukan atau memang masalah atau memang masyarakat itu membutuhkan itu gitu. Jadi empati ini kan kalau teman-teman searching sebenarnya apa sih artinya empati? Empati itu adalah merasakan. Jadi sebagaimana saya yang membuat program Project Save Bali itu, saya kan sebagai perempuan berempati pada apa yang dialami oleh para pekerja pariwisata perempuan yang terdampak COVID gitu. Kebetulan karena saya background-nya juga komunikasi dan kebetulan juga alhamdulillah ada networking sama turun tangan, jadi bisa didukung untuk membuat project gitu. Jadi apapun itu sebenarnya diawali dengan assessment masalah di lapangan. Nah dari situ kalau memang sudah ketemu masalah di lapangan itu apa, nah persoalan menyesuaikan dengan jurusan kuliah itu sebenarnya sangat luas gitu. Jadi contohnya permasalahan di lapangan adalah berkurangnya lapangan pekerjaan karena COVID gitu. Nah, apapun sebenarnya apapun jurusan kuliahmu, kamu tuh bisa membantu. Mau jurusanmu adalah kuliner, kamu bisa membantu para orang yang tidak lagi memiliki pekerjaan untuk membuat usaha kuliner. Terus kemudian untuk teman-teman yang kenalan di Inggris yang sebenarnya bikin podcast yang mengundang saya jadi pembicara itu, dia bikin kalau nggak salah namanya teman dengar apa teman curhat apa teman bicara gitu. Jadi itu adalah program konseling untuk teman-teman sekarang yang mengalami stres, mengalami tekanan batin karena COVID. Misalnya teman-teman yang sekarang mungkin mengalami tekanan batin itu adalah teman-teman fresh graduate yang tentu saja dengan situasi COVID itu akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi teman-teman yang jurusan psikologi bisa menawarkan atau membuat program teman curhat kayak gitu.
Terus misalnya jurusan apa lagi? Jurusan teknik industri atau bahkan apapun itu bisa merancang program-program yang berhubungan dengan permasalahan di lapangan gitu. Yang penting sih mungkin kayak nah itu yang kemudian bisa terjawab oleh Kak Rizal juga ya. Jadi teman-teman harus lebih kreatif, browsing, jangan terlalu sering nonton TikTok. Teman-teman nonton tuh atau follow Instagram yang inspiring karena banyak banget sih konten-konten yang bakal membantu kita untuk menentukan kita mau ngapain sih di dunia kerelawanan gitu. Semoga menjawab dan membantu ya. Terima kasih kepada Ayunda Primadita. Jadi pada intinya bagaimana caranya kita untuk menumbuhkan suatu kepekaan dalam memberikan inisiatif dan inovasi untuk dapat melihat lebih dalam masalah itu. Lalu kita bagaimana caranya untuk melahirkan sebuah solusi yang lebih tepat lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya kami tujukan buat Kakanda Rizal Jamal. Jadi bagaimana sih Kak untuk memulai suatu konten yang kreatif? Apakah kita harus punya warna dulu atau harus berjalan dulu untuk menemukan warna? Nah, ini cukup menarik nih Kak pertanyaannya. Terima kasih, saya persilakan kepada Kakanda Rizal Jamal. Ya, siap. Jadi kalau bicara soal warna, mungkin kalau saya lebih spesifik, mungkin apakah kalau kita ingin buat konten edukasi, itu bagaimana yang harus kita lakukan. Sebenarnya banyak pilihan, banyak opsi yang bisa kita maksimalkan. Nah, apakah kita harus punya warna dulu? Saya kira tidak. Karena kontenlah nanti yang akan membuat kita kemudian punya warna. Contoh, di awal-awal saya itu mau bikin konten warnanya adalah banyak berhubungan dengan dunia pantun, apa segala macam. Banyak dunia entertain lah, kira-kira begitu. Sempat juga mencoba hal-hal yang lazim, misalnya dalam dunia percintaan dan sebagainya. Nah, lambat laun tiba-tiba ada video saya yang dalam suatu forum itu tersebar di berbagai media sosial dalam sebuah forum dengan Kemenpora dan Kominfo. Saya menjadi peserta di sana. Akhirnya viral dan sebagainya. Akhirnya orang menganggap warna saya di situ. Nah, mau tidak mau, ya karena kepengennya penonton kami ini, penontonnya saya ini adalah seperti itu, maka mau tidak mau, itulah yang menjadi warna. Nah, jadi berhubungan dengan kritis, inspiratif, edukasi, dan juga sedikit ada berhubungan dengan dunia kebudayaan. Nah, makanya semua genrenya jelas tujuannya adalah ke milenial. Market politik juga demikian dan sebagainya. Karena yang berhubungan dengan kritik itu saya punya keresahan banyak. Karena saya ya begitulah berangkat dari pengalaman. Nah, sehingga dari pengalaman itulah kemudian punya warna. Jadi jami dulu tetapkan dulu warna. Tak mungkin 1-2 mau dulu karena lihat perkembangan. Kalau perkembangan sudah kelihatan, oh ternyata seperti ini. Jadi gini kira-kira sederhananya Kakak. Kalau kita mau buat konten, paling tidak yang pertama adalah 50% yang dia sukai orang, 50% juga yang kita suka. Jadi kita gabungkan apa yang lagi tren, apa yang lagi disukai orang, ambil 50%-nya. Apa yang kita sukai, ambil saja 50%, jangan 100% saja apa yang kita sukai. Supaya saling kena gitu. Nah, kalau kita ada campaign-campaign di dalamnya, nah disitulah polanya, disitulah cara-caranya untuk kita edukasikan. Nah, itu yang paling penting. Jangan juga 100% apa yang tren itu diikuti. Lagi tren prank nih. Wah, bikin penjual prank. Wah, hancur. Nggak bisa cocok prank di Makassar. Nah, hantam. Kena buru kobadi kalau di sini. Ya toh? Jangan juga 100% mau saja. Pokoknya saya suka yang begini. Saya tidak peduli ini. Jangan juga seperti itu. Nanti tidak kena marketnya. Nah, kira-kira seperti itu, Kakak. Kalau persoalan warna dan warna itu gampang lah, sederhana. Kira-kira begitu Kakak, semoga membantu. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya persilakan kepada Kakak Noval. Jadi bagaimana? Apakah mungkin ada sanggahan atau mungkin ada... Ayunda Primadita, Kakak Ikhlas sama Kakak Rizal, dan saya mengucapkan terima kasih dan semoga ke depan saya dapat mengelaborasi dari ilmu saya serta pengalaman saya dalam berkegiatan serta bisa membuat konten yang kedepannya lebih baik. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kepada Kakak Noval. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya terakhir ya, karena waktu yang membatasi kita.
Jadi mau tidak mau ya kita lanjut kepada penanya terakhir lagi. Jadi kita batasi sesi pertanyaannya teman-teman. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kakak Fahriansyah untuk memberikan pertanyaannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran Mas, tapi agak kecil. Cek, apakah suara saya kedengaran, moderator? Iya, kedengaran Kakak. Oh iya, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Fahriansyah dari Turun Tangan Baru. Jadi mungkin di sini ada beberapa pertanyaan saya terkait terkait materi yang dibawakan berdaya secara sosial di masa pandemi dalam integrasi produktif. Sebelumnya juga saya mohon maaf tidak mengaktifkan kamera soalnya terkendala jaringan. Jadi tadi sebenarnya saya belum dapat poinnya sesuai dengan tema yang disampaikan, bahwa ketika misalnya kita memanfaatkan media sosial dalam hal ini kita kita dikaitkan dengan hal produktif dan sebagainya, itu bagaimana bagaimana pandangan pemateri dalam hal ini ketika dibenturkan dengan hal kesehatan, apalagi ketika misalnya kita mau memanfaatkan media sosial ini, pasti bukan tidak lain kita juga harus turun langsung ke lapangan seperti itu. Dan sekarang kondisinya adalah masa pandemi. Nah, yang mengakibatkan memang kita harus produktif juga tetap produktif di rumah seperti itu, atau biasa dibilang dengan work from home. Nah, mungkin pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya relevansi antara integrasi produktif yang dimaksud ketika kita mau memanfaatkan pengoptimalan media sosial dengan dibenturkan kondisi di mana sekarang adalah masa pandemi seperti itu. Mungkin pertanyaan ini lebih saya tujukan kepada Kak Dr. Ihsan, dan mungkin bisa ditambahkan lagi kepada pemateri yang lain, Kak Kanda Rijal dan Kak Primadita. Ya baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, moderator. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kakanda Dr. Ikhlas. Jadi bagaimana relevansi integrasi produktif dalam pengoptimalan media sosial jika dibenturkan di era pandemi saat ini? Kita tahu bahwa kalau kita mau berdaya sosial terhadap hal kesehatan itu lebih banyak terpusat kepada hal-hal yang bersifat praktikal. Ini menjadi sebuah problem, misalnya kalaupun kita mau pakai kepada media sosial yang tidak bersentuhan secara langsung. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Kakanda materi kita, yakni Kakanda Dr. Ikhlas. Waktu dan tempat. Terima kasih. Iya, justru saya melihat kalau Fahri ini kan dokter ya, Fahri ya? Kalau tidak salah fisioterapi. Justru saya melihat begini, justru di era pandemi ini peluang-peluang pemanfaatan medsos itu justru lebih terbuka untuk campaign. Kalau istilahnya Mas Rijal tadi, Kakak Rijal kan, bagaimana kita menggunakan medsos untuk kampanye gitu. Kemarin itu FK Unhas di Disnatalis itu mengadakan lomba konten kreatif terkait kampanye COVID. Itu kan banyak yang ikut itu, sampai kalau tidak salah sampai 100 mahasiswa yang kontennya sih biasa sebenarnya. Kontennya tentang 3M itu, cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tapi saya kira disinggung itu. Konten itu selalu standar, yang membuatnya berbeda kan kreativitas. Jadi saya kira di era medsos ini tadi sudah dijelaskan, ada sisi positifnya bahwa kita tidak harus bersentuhan dengan pasien kalau dalam konteks Anda. Tapi bisa memanfaatkan medsos sebagai media untuk kampanye. Saya tidak begitu paham itu untuk fisioterapi mungkin seperti apa modelnya gitu ya. Untuk kampanye medsos saya kurang paham itu ya. Bisa mungkin kalau konten mungkin bisa ke Mbak Primadita sama
Kakak Rijal gitu. Tapi saya kira ini peluang gitu terkait perubahan sosial itu tadi. Kalau kita tidak terbuka dengan segala macam perubahan yang ada, ya kita ketinggalan. Dan ini bukan penghambat saya kira, bukan penghambat, tapi justru kesempatan terkait dengan tema kita hari ini. Justru ini kesempatan untuk tetap produktif. Jadi kalau kita mau ubah sederhanakan bahasa temanya, tetap produktif di masa pandemi dengan memanfaatkan media sosial. Saya kira begitu saja itu bahasa yang paling sederhananya. Jadi bagaimana kita selaku fisioterapis, Fahri kemudian membuat konten-konten kreatif terkait misalnya bagaimana posisi tidur yang nyenyak di masa pandemi kan bisa tuh. Mungkin begitu tuh kontennya gitu ya. Bagaimana tetap posisi nafas yang lega di masa pandemi kan bisa juga itu. Kan terkait nafas ini untuk COVID, tapi mungkin posisi tidur yang membuat kita sesak, itu kan bisa kontennya seperti itu. Posisi tidur yang membuat nyaman dan nafas longgar, kan bisa dibuat kontennya lebih kreatif. Mungkin bisa pakai aktornya Fitra atau Naufal, kan bisa itu ya. Kira itu lebih integrasi produktif itu. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan, Fitra. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kakanda Dr. Ilas. Selanjutnya saya mungkin persilakan kepada Ayunda Primadita untuk menambahkan sedikit mengenai bagaimana relevansi integrasi produktif yang kita harus optimalkan di media sosial jika dibenturkan di era pandemi saat ini. Terima kasih, Kak. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin kamu ini agak dari pertanyaanmu, saya berasumsi ada beberapa kebingungan dan kekhawatiran karena saya menangkap beberapa poin. Yang pertama, definisi produktif itu sendiri. Memang sebagaimana saya juga orang yang sangat aktif di luar rumah, tahun 2020 itu mengubah pola pikir saya tentang makna produktivitas itu sendiri. Jadi yang paling pertama mungkin kamu harus clear dulu sebenarnya apa sih arti produktif menurut kamu? Karena dengan adanya pandemi kita memang sangat sulit untuk produktif di luar. Jadi gini, gambaran aja. Dulu saya tahun 2018-2019 itu bekerja di sebuah festival sastra dan seni di Bali yang memungkinkan saya untuk bertemu dengan hampir 15.000 peserta dalam waktu 5 hari festival. Kemudian tahun 2020 saya yang harusnya baru mulai bekerja di tour travel dengan pengalaman saya itu dan bos saya waktu itu berencana untuk membuka tourism attraction, atraksi wisata, dan sebenarnya bos saya sudah punya beberapa atraksi wisata yang dalam satu hari kunjungan orang tuh bisa 200 sampai 300. Sehingga saya memaknai produktivitas saya dengan seperti itu. Saya keluar rumah, bertemu orang banyak, dan kemudian menghasilkan sebuah result atau outcome berupa uang atau berupa misalnya kepuasan audiens yang datang ke festival saya. Saya memaknai produktivitas saya seperti itu, sehingga ketika tahun 2020 saya harus mengubah definisi produktivitas itu menjadi apa yang ada di hadapan saya gitu. Dan itu sangat sulit pada awalnya. Bahkan mungkin teman-teman, saya punya teman-teman yang sampai sekarang masih struggling, apalagi kalau misalnya kita extrovert atau people person atau memang pekerjaan-pekerjaan kita selalu berhubungan dengan orang. Jadi yang pertama yang mau saya anjurkan adalah mengubah cara pandang kamu terhadap produktivitas itu sendiri gitu. Nah, kalau sudah bisa menerima bahwasanya memang saat ini itu adalah masa yang berbeda, masa yang kita dituntut untuk diam di rumah, kita dituntut untuk bagaimana ya, lebih aware. Tadi kan kalau Kak Rijal sempat tuh nyebut aware. Nah, dengan begitu kamu baru akan bisa melangkah ke step berikutnya, yaitu menunjukkan kepedulian sosial atau mungkin mengambil langkah untuk berdaya nggak hanya secara sosial tapi mau juga secara ekonomi gitu. Jadi untuk kamu ketahui ya, ini contoh aja, saya sejak bulan Mei tahun lalu ikut Zumba virtual
Jadi pengajarnya di Jakarta, dan ternyata memang dengan begitu saya punya kesempatan untuk ikut Zumba sama dia, yang sebelumnya saya nggak pernah. Padahal jadi saya udah ngefans sama dia, si instruktur Zumba ini. Sudah lama banget saya bilang, aduh aku pengen banget nih ikut kelasnya kakak gitu. Tapi ya karena dia di Jakarta, saya di Bali, saya nggak pernah ikut gitu kan. Terus dengan pandemi akhirnya dia bikin kelas lewat Zoom, lewat beberapa aplikasi Zumba kayak gitu, dan akhirnya saya bisa ikut. Jadi kemudian ya saya memakai hal itu, dan si instruktur Zumba ini dengan tadinya dia cuma mungkin bisa 20 atau 30 peserta, kalau misalnya dia buka kelas secara offline, yang ikut itu bisa sampai 200 satu kali kelas. Dan kita juga kadang-kadang ada Zoom bareng. Nah, biasanya Zoom barengnya itu hari Sabtu pagi, Fitra. Jadi saya mengorbankan satu kali Zumba kali ini untuk bersama-sama teman-teman. Mudah-mudahan ada gunanya, dan mudah-mudahan saran ini bermanfaat untuk kamu. Gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya mungkin saya langsung saja persilakan kepada Kakanda Rizal Jamal. Jadi bagaimana sih Kak relevansi integrasi produktif yang dioptimalkan melalui media sosial jika dibenturkan di era pandemi? Nah tadi ada dua kata kunci yang saya dapatkan, kreativitas dan cara pandang. Jadi bagaimana terkait masalah hal tersebut versinya dari Kakanda Kak Rizal Jamal? Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya tidak terlalu menyimak saya tidak terlalu menyimak detail tadi yang disampaikan oleh penanya karena tiba-tiba saya dapat telepon. Pada dasarnya bicara soal kreativitas ya. Sama bicara apa tadi Kak Fitra? Cara pandang Kak. Cara pandang kreativitas dan cara pandang. Oh iya. Jadi kalau berbicara cara pandang itu adalah motor penggerak. Karena kita bisa mengeksekusi sesuatu kalau cara pandang kita bisa mengeksekusi sesuatu mengikuti cara pandang kita. Jadi kalau cara pandang kita sudah ke kanan, pasti yang kita lakukan pasti ke kanan. Begitupun sebaliknya. Jadi memang ketika berbicara kreativitas, seperti yang sudah kita banyak lihat, itu kan banyak sumber, banyak faktor yang membuat karya kita bisa dikatakan atau masuk kategori kreatif. Salah satunya adalah tentu berbeda dibanding yang lain. Bisa sama atau bisa sejenis, tetapi tentu ada variasi-variasi yang kita lakukan dalam membuat karya. Nah, ini yang perlu kita maksimalkan. Kalau kemudian kebanyakan cara pandang saya itu adalah bagaimana karya kita itu menjawab permasalahan. Bagaimana karya kita itu menjawab permasalahan, itu sudah masuk kategori kreatif. Kadang juga kalau cara pandangku adalah bagaimana karya kita ini dibicarakan orang, maka itu sudah masuk kategori kreatif. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, creators harus memiliki banyak wawasan, harus memiliki banyak insight yang masuk ke dia dan melihat banyak keadaan yang ada. Dan Anda bisa menjawab solusinya melalui sebuah konten dengan cara pandang kreatif yang Anda telah ciptakan sebelumnya. Karena ini menjadi penting. Ya, itu tadi yang menjadi poin utama. Salah satu cara pandang kita melihat adalah lihat banyak masalah. Kalau Anda tidak sering lihat masalah, maka kalau bagi saya, kalau kau tidak lihat masalah, berarti kau tidak akan bisa kreatif. Lihatlah banyak masalah. Apa masalah sekarang? Nah, dengan adanya masalah, cara pandang kita akan mengantarkan kita pada kreativitas. Semoga membantu, Kak. Ya, terima kasih Kak. Jadi mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab kita pada webinar hari ini karena kita terkendala masalah waktu. Jadi saya ada pantun nih. Makan kontrol di warung Pak Resa, makan sop saudara di warung Ibu Nunun. Biarlah hanya waktu webinar yang membatasi kita semua, namun hati tetap tergabung dalam kebinekaan. Selanjutnya sesi terakhir saya persilakan kepada Ayunda Prima dan Kakanda Dr. Ikhlas dan Kakanda Rizal. Katanya hanya 1 menit saja ya Kak, karena kita terkendala waktu. Saya persilakan lebih awal kepada Dr. Ikhlas. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Fitra. Begini, pertama-tama saya ingin bilang, saya mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan ini, mulai dari Mbak Prima Dita hingga ke Kakak Rizal Jamal. Itu Masya Allah banyak sekali ilmu yang saya peroleh. Saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa konten kreator itu punya 2 dimensi sebenarnya. Berdaya
punya dimensi psikologis dan dimensi ekonomi. Gitu ya. Punya dimensi psikologis dan dimensi psikologis. Kalau istilah tadi Kak Rijal itu bahwa itu ego satisfaction gitu kan, memuaskan ego. Kemudian dimensi ekonomis itu adalah bagaimana kita memahami pasar sebenarnya. Itu ini terkait konten kreator. Jadi secara psikologis ego kita terpenuhi dengan membuat konten-konten yang sesuai passion kita. Di sisi lain, pasar jangan pernah kita lupa. Saya kira itulah mengapa sekarang banyak konten kreator gitu ya, karena pertimbangan ekonomi gitu. Gitu ya, saya kira begitu juga itu. Nah, saya setuju juga bahwa konten kreator itu harusnya melibatkan banyak praktisi-praktisi psikologi. Jadi saya ingatkan kepada mahasiswa psikologi di sini bahwa konten kreator itu salah satu peluang kerja yang luar biasa sekarang. Di era perubahan teknologi, disrupsi teknologi seperti ini, saya kira itu pilihan-pilihan yang sangat realistis. Bayangkan dengan 100.000 subscriber itu kan luar biasa itu, dimensi ekonominya. Itu kan luar biasa itu. Di sisi lain, saya ingin mengomentari Mbak Primadita, itu luar biasa Mbak, saya kira apa yang telah Mbak lakukan sejauh ini di Bali misalnya, kalau dalam psikologi itu ada mata kuliahnya disebut community development. Itu disebut community development. Jadi memang bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi komunitas untuk berdaya secara ekonomi paling penting sebenarnya. Karena ujung-ujungnya itu selalu di ekonomi. Yang ingin saya sampaikan kemudian bahwa di era pandemi ini, di era disrupsi plus pandemi yang semakin merepotkan, saya kira kata kunci untuk semua adalah bagaimana kita tetap terbuka dengan segala macam perubahan. Dengan terbuka, maka kita lebih accept dengan segala perubahan tersebut. Kita bisa menerima bahwa ini fakta yang telah terjadi. Jadi kita tidak denial, kita tidak menyangkal. Itu saya kira langkah pertama. Kalau kita sudah memulai terbuka dengan segala macam bentuk perubahan, maka kita akan lebih kreatif. Kalau tadi itu kita akan lebih membuka ruang untuk mendengar, melihat. Nah, konsekuensi logisnya wawasan kita bertambah. Kan begitu. Nah, dalam konteks aware, care, dan share diperlukan satu kekuatan psikologis, yaitu empati. Jadi kalau kita mau untuk share, lebih care sama orang lain, lebih aware terhadap kesulitan orang lain, dan kemudian punya intensi untuk share, berbagi kepada orang lain, yang harus kita bangun dalam diri kita itu adalah empatik, gitu. Jiwa-jiwa empati, jiwa untuk selalu peduli dengan orang lain. Nah, kalau ini ada keterbukaan dan empati, insya Allah kita akan bisa lebih produktif, baik secara sosial, bahkan secara ekonomi di era pandemi ini. Saya kira itu Fitra yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Fitra. Terima kasih kepada Kakanda Dr. Ikhlas. Selanjutnya saya persilakan kepada Kakanda Rijal Jamal untuk memberikan closing statement-nya sebanyak 1 menit ya Kak. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Kakak Fitra, luar biasa. Hidup ini adalah karunia, karena hidup ini berbeda. Kalau ingin mengubah dunia, berikan tanggung jawab pada pemuda. Karena semua memang arahnya ke sana. Izinkan saya membacakan sebuah narasi singkat sebelum saya menutup closing statement ini, karena ini adalah momen spesial. Anak muda dan sosial memang akan selalu jadi pembahasan. Sebab semua lini butuh dikerahkan. Tidak sedikit yang menawarkan harapan dan juga cerita sukses kemapanan. Berbagai materi jadi santapan peserta dan pemateri berbagai teori syarat cerita. Itu karena semua yakin perubahan ada di tangan anak muda. Menjadi manfaat sesuai peran dimanapun berada. Hingga akhirnya pemimpin kita akan ciptakan peradaban. Namun lebih penting, kita anak muda yang memberikan keteladanan. Saya Rijal Jamal, mohon maaf kalau ada salah kata. Dua mikuala sapo, ungan napanasai belona kanukue. Nulle yana rauma kapo, tapodo pada tapaminasai mangkok. Selamat semua, izin saya menuju Kabupaten Pandrita Lopi Bulukumba. Hati, Kakak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa Ketua? Mudah-mudahan kita bisa ngopi-ngopi Pak Ketua. Siap. Saya tunggu selalu terbuka di sini. Saya malah mau belajar konten kreator ini. Siap. Kita kolaborasi. Siap. Terima kasih. Prodi psikologi selalu terbuka. Nah, datang ke sini. Siap Ketua. Terima kasih banyak Kakak Fitra. Ya, siap. Terima kasih banyak buat Kakanda Rijal Jamal yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya persilakan lagi
kepada Ayun untuk memberikan closing statement-nya. 1 menit ya Kak, waktu untuk. Jadi saya juga mau berterima kasih sekali lagi untuk Turun Tangan Makassar dan Himapsi FK Unhas. Jadi kemarin waktu saya diminta untuk mengisi, saya tuh kan memang saya baru 1 bulan di Jakarta, jadi banyak banget yang harus saya lakukan. Terus ketika ngeliat posternya, saya langsung, waduh, saya serius nih harus belajar karena untuk bisa membersamai Pak Kak Ikhlas ya, saya manggilnya Kak Aga. Ya harus itu harus. Dan kemudian kita satu alma mater ya di UGM-nya. Yeah. Dan juga Kak Rizal hari ini adalah waktu ya dan kesempatan yang sangat berharga untuk saya, dan mudah-mudahan teman-teman di Makassar juga bisa mengambil hikmah bahwasanya hari ini kita banyak berbicara tentang kesadaran sosial, tentang kepedulian, dan harapan saya adalah teman-teman yang bergabung hari ini tuh memang sudah punya lah basic kepedulian sosial itu. Tinggal sekarang bagaimana menerjemahkan kepedulian sosial itu dalam sebuah proyek, dalam sebuah aksi nyata, atau bahkan sebagai sebuah himbauan. Kalau teman-temannya punya follower Instagram 1000, itu dimanfaatkan untuk ujaran-ujaran kebaikan gitu. Jadi saya tutup saja hari ini dengan slogannya Turun Tangan ya, think big. Jadi kalau kita berpikir harus berpikir besar, berjiwa besar, start small, seperti yang Kak Rizal katakan, mulai aja dulu, yang penting dengan belajar, dengan mulai kamu tahu kesalahanmu, kamu tahu kekuranganmu, tapi kalau kamu nggak pernah mulai, kamu nggak akan pernah tahu kedepannya harus gimana. Dan act now, kalau perlu saat ini juga habis ditutup, langsung ngubungin teman-teman, langsung ngubungin komunitas, ataupun siapa yang bisa diajak kolaborasi, karena kalau kamu terus menunda, nanti cepat lupa. Lebih baik hari ini, mumpung hari Sabtu, mumpung akhir pekan, mudah-mudahan nggak ada kegiatan lain, langsung kontak-kontak teman, langsung kontak-kontak kolega atau rekan-rekan untuk mengadakan sesuatu yang positif. Itu saja Fitra, selamat untuk Turun Tangan Makassar dan Himapsi FK Unhas yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat apik. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih kepada Yunda Primadita atas closing statement-nya. Selanjutnya kita melangkah kepada sesi foto bareng teman-teman sekalian. Jadi semua bisa diaktifkan videonya dulu. Ya. Oke. Sudah semua? Ya. Ya, jadi kita sesi foto bareng dulu. Ya, sudah semua. Jadi kita hitung ya dari hitungan ke-5 sampai 1. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, cheese. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Jadi akhir kata saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke kampus Universitas Muslim Indonesia, setelah itu lanjut lagi ke kampus Universitas Hasanuddin. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, bersama Himapsi, FK Unhas, dan Turun Tangan Makassar, kita ciptakan perubahan. Jalan-jalan ke butik Kakak Sari, tak lupa singgah membeli celana. Sekian dan terima kasih hari ini, salam kebajikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon izin live. Fitra, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you panitia, Mbak Primadita, terima kasih. Setelah ini saya akan buat Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang psikologi 2016. Ingat masih ada skripsi ya. Jangan berpikir konten kreator dulu. Absen.
Ya, jadi teman-teman sekalian, bisa isi link presensi yang telah disediakan oleh teman-teman panitia dari IMAPSI dan Peruntangan Makassar. Nanti untuk teman-teman ketika telah menuliskan link presensinya, nanti kami akan kirimkan sertifikat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman.